Inilah semua ketidakadilan, kekerasan, kesombongan, serta keserakahan bangsa kami. Jangan pernah ambil perkenanan-Mu atas bangsa kami. Hanya Engkau Tuhan yang mampu mengubahkan dan memulihkan bangsa kami. Luputkanlah negeri kami dari kehancuran karena bencana alam. Habiskan semua perpecahan, kekerasan, dan ketidakadilan. Selamatkanlah bangsa kami karena anugerah dan kasih sayang-Mu saja. Kami umat-Mu sehati dan sepakat berdoa bagi bangsa kami yang tercinta. Sinarilah dengan terang-Mu, biar keajaiban dan kesembuhan melanda negeri kami. Lawatlah dan pulihkanlah bangsa kami. Kebodohan diganti dengan kecerdasan, kemiskinan diganti dengan kelimpahan, keserakahan diganti dengan kemurahan, kebenaran dan keadilan ditegakkan di Indonesia. Bangsa kami penuh damai dan cinta kasih, mencapai destiny yang Tuhan tetapkan. Kami percaya Indonesia adalah bangsa pilihan Tuhan. Indonesia adalah rumah keintiman bagi Tuhan. Indonesia makmur dan menjadi pilar untuk memberi makan dunia. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang empunya Indonesia. Yesuslah Raja dan penguasa tunggal atas seluruh Indonesia. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kerajaannya memerintah atas Indonesia. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan dihabiskan. Segala rencana yang bukan dari Tuhan dibatalkan. Hanya rencana Tuhan yang sempurna terjadi di Indonesia. Semua cengkraman dan kubu-kubu kegelapan dihancurkan. Semua atmosfer kegelapan dikoyakkan. Tidak ada lagi pengaruh yang jahat atas bangsa kami. Tidak akan ada lagi kematian. Nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kehendak dan rencana Tuhan ditegakkan atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan melingkupi Indonesia, membawa kesatuan, damai, dan kasih atas Indonesia, membawa keamanan dan kestabilan dalam segala aspek kehidupan Indonesia menjadi milik Tuhan selamanya. Amin. Gereja Tuhan merendahkan hati dan bersatu menyalakan api bagi Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan karpet merah bagi Raja segala raja. Pujian, tarian, dan kebangunan rohani terjadi di jalan-jalan. Orang-orang akan dilanda haus dan lapar akan kebenaran. Pemulihan segala sesuatu terjadi atas bangsa kami. Kegentaran yang dari Tuhan melanda semua orang. Anak-anak Tuhan akan bangkit dan sudah bangkit. Apapun yang kami buat berhasil karena Tuhan beserta, menduduki dan menguasai semua aspek kehidupan. Merdeka, bangkit Indonesiaku. Inilah masanya lawatan, tuayan dan kelimpahan. Jadi yang terkuat, terhebat di antara segala bangsa. Karakter Kristus atas Indonesia genap dan tuntas dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya ini merupakan tahun Yobel buat kami. Semua hutang apapun dihapuskan, semua tanggungan apapun selesai. Kami juga percaya ini tahun new beginning, awal yang baru, hari baru, zaman baru, kegenapan segalanya terjadi. Tuhan memulai babak baru dalam hidup kami. Kami terima blessing dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin, amin, amin. Now heaven be open. Saya mau undang Ibu Irin Tejo bisa maju ke depan. Hampir 2 minggu yang lalu kurang lebih sesuatu terjadi atas hidupnya.
Saudara sekalian, banyak orang seringkali tidak pernah bisa mengerti apa yang menjadi misteri kehidupan. Hidup kita ini penuh dengan misteri. Tidak ada patokan-patokan tertentu. Satu hari ada orang yang buta sejak dari lahirnya. Dan orang Yahudi dengan gaya penghakimannya berkata, siapa yang berdosa Tuhan? Orang itu atau orang tuanya? Sebab anak ini lahir sudah dalam keadaan buta. Dan Tuhan berkata, tidak ada. Tapi semua terjadi supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita tidak pernah bisa mengerti. Tapi yang penting adalah bagaimana kita membangun manusia roh kita. Dan jadi umat yang kuat di hadapan Tuhan. Mungkin sebagian Anda berpikir, oh ya itu karena nggak hati-hati. Tidak menjaga anak dengan baik. Sampai umur berapa Anda mau jaga anak saudara? Saya dengar ada satu keluarga punya anak tunggal. Dia jagai anak ini. Pergi kemana-mana tidak boleh. Naik mobil tidak boleh, takut tabrakan. Naik motor tidak boleh, takut jatuh serempetan. Akhirnya anak tunggal ini tiap kali pergi dijagai. Dia bilang, kalau naik sepeda boleh enggak? Sepeda boleh. Cuma di kompleks saja. Satu hari dia pergi naik sepeda. Dan dia janji tidak keluar. Dan emang gak keluar. Di kompleks. Kemudian dia balik. Yang ngawasi juga pikir, ini anak bos sudah kembali. Dia masuk ke rumah. Begitu dia mau turun, gak tahu gimana jatuh. Itu yang namanya kabel rem bisa lepas. Kabel rem lepas, masuk, dia jatuh kan, nusuk matanya. Nusuk mata jatuh. Di depan itu ada kayak kubangan, dia kayak terjerembab gitu, blep. Nah kalau mata Anda ketusuk sesuatu, sakit, pingsan kan, kejerembab masuk. Dari pagi dicari orang tuanya, nggak ketemu. Ternyata itu di bawah situ. Baru sore ada anak-anak yang lagi mainan, lihat jenazahnya. Saudara sekalian, ada banyak yang tidak bisa dikendalikan dengan otakmu. Gak bisa. Saudara mau berteori apa soal kehidupan ini? Gak ada. Kecuali kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mesti bangun manusia roh kita. Oh Pak, saya mau happy-happy Pak. Saya mau senang-senang. Saya beritahu ya. Anda kalau tidak punya manusia roh kuat. Begitu dinaikkan Tuhan, diberkati Tuhan, berubah sikap hatimu. Kesombonganmu akan meledak dengan cepat. Dan dalam waktu singkat, nukik lagi, jatuh lagi. Manusia roh kuat ini bukan sekedar menghadapi masalah dan bencana. Tapi ketika saudara itu diberi anugerah, kemuliaan, kekayaan, kuat tidak sih? Kata glory, kata kemuliaan itu artinya juga sesuatu yang mengandung bobot yang sangat berat. Nah ini kalau ininya nggak kuat saudara, rusak kehidupan kita. Saya berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan manusia roh yang luar biasa buat kita. Amen. Mari kita buka firman Tuhan sekarang. Izinkan beberapa menit ini saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebetulnya ini pertanyaan dari orang-orang yang sudah letih hidup dalam penjajahan Romawi. Mereka letih hidup dalam penghinaan.
orang yang dijajah itu orang yang terhina, karena akan menjadi bangsa kelas nomor 2. Hidup di bawah tekanan kekaisaran Romawi tidak pernah enak. Sebaik-baiknya tetap mereka penjajah yang mengerikan. Lalu mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berkata, Tuhan, kami sudah capek dengan semua yang kami lewati. Kapan ini semua akan selesai? Tapi kemudian jawab Tuhan aneh sekali. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Anda harus belajar, kalau Anda mempelajari dengan baik, ada bagian-bagian yang Tuhan berkata ini Bapa yang menetapkan, ada bagian-bagian yang di mana Tuhan Yesus yang menetapkan dan sebagainya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada sebuah teguran dan pertanyaan dari malaikat yang berkata, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Sebenarnya inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita ini yang kita ingin berkata, Tuhan, biarkan segera selesai. Dan kita menatap ke atas kepada sesuatu yang kita harapkan akan segera menyelesaikan apa yang sedang kita lewati dalam hari-hari ini. Tapi malaikat berkata, mengapa kamu memandang menatap ke langit? Mengapa kamu selalu bertanya, kapan Tuhan semuanya ini akan selesai? Ada orang-orang yang menghadapi pergumulan hidup yang panjang, persoalan yang tidak pernah jelas ujungnya akan seperti apa. Ekonomi keuangan perusahaan yang tidak pernah tahu kapan sehatnya. Dan kita seperti orang menatap ke langit berkata, kapan Tuhan semuanya ini akan selesai? Teguran itu oleh karena Tuhan telah berkata, kamu tidak tahu, tidak usah mengerti akan waktu dan masanya. Tapi kemudian Tuhan berkata dan dengarkan perkataan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, buat kita yang masih hidup hari ini, mari berhenti menatap ke langit yang seakan-akan kita berkata, aku ingin semuanya segera selesai. Sebab Tuhan ada tugas buat kita, dan tugasnya adalah tugas yang begitu besar. Tahukah saudara sebuah mandat yang ajaib? Tuhan berkata, bawa itu nak ke seluruh dunia. Jangan batasi dirimu dengan apa yang kau lihat di sekitarmu hari ini. Bawa sampai ke ujung dunia. Saudara, itu akan menciptakan sebuah keajaiban dalam kehidupan kita. Saya beberapa hari yang lalu bertemu dengan seorang Amerika keturunan Korea. Dia datang ke Indonesia mau ketemu untuk bicara 2 hal. Yang pertama, dia cerita bahwa dia ini penyelenggara festival film Kristen di Amerika. Sudah 5 kali dia buat. Dan dia kumpulkan sutradara bintang film Kristen yang punya hati buat misi. Tahun depan, tahun ini dia akan buat di Amerika, tahun depan dia akan buat di Korea. Dan dia berharap 2 tahun lagi akan dibuat di Indonesia.
Dia ketemu dengan seseorang di Amerika dan orang ini berkata, kamu harus cari pendeta Petrus ini. Saya orang yang tidak ngerti soal film. Dia jelasin, dia ngomong banyak. Yang kedua, dia cerita soal dia adalah anggota tim untuk menjadikan sebuah film The Passion of Jesus Christ jilid kedua. Dan dia berkata jilid kedua itu tentang the resurrection, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, saya ingin bukan hanya dimonopoli orang Amerika yang menjadi produsernya. Dia cari apakah di Indonesia ada orang-orang yang terbeban, ingin membiayai. Saya tanya berapa, tidak mahal. Kalau Anda ada mau daftar nanti ke Bu Ripkah. Oh jangan, ke Live TV saja daftarnya. Butuh kira-kira 400 miliar, saudara, rupiah. Kecil tuh, dalam nama Tuhan Yesus. Siapa tahu kita bisa membiayai, ya 400 miliar. Yang saya mau cerita bukan itu. Nanti kita bahas kapan-kapan lagi. Tapi dia berkata begini, dan ini orang kedua yang mengatakan. Yang pertama saya dengar itu hamba Tuhan dari Jepang. Yang kedua ini orang Amerika keturunan Korea. Dia berkata begini, sejarah membuktikan kemana Injil itu bergerak dan diterima dengan ajaib. Maka bangsa itu akan dilanda dengan kegerakan, tapi bangsa itu akan dilanda dengan yang namanya kemakmuran dan kelimpahan. Dan bangsa itu akan menjadi negara superpower. Lalu mereka membuktikan begini. Injil dibawa oleh Rasul Paulus masuk Makedonia. Kalau Anda baca di Kisah Rasul, berkali-kali roh Tuhan mencegahnya untuk masuk ke Asia. Tapi kemudian Injil dibawa masuk ke Makedonia. Makedonia sekarang bagian dari negara Yunani. Maka artinya Injil dibawa masuk ke Eropa. Begitu Injil masuk ke Eropa, kita mengerti Eropa jaya, dan Eropa menguasai dunia, dan Eropa jadi superpower. Abad 15-16 misalnya, mereka mengekspansi seluruh dunia, termasuk Belanda sampai ke Indonesia. Bayangin, Belanda itu negara yang luasnya kurang lebih se-Jawa Tengah lah. Dia bisa kuasai Sabang sampai Merauke dengan begitu solid selama lebih dari 300 tahun. Inggris menguasai lebih gede lagi. Sampai mereka berkata, tidak ada matahari tenggelam di kerajaan Britania Raya. Kalau yang satu sudah sore, yang tempat lain jajahan mereka menjelang pagi. Tidak pernah ada matahari tenggelam di Britania Raya. Anda bicara soal negara Portugis, Spanyol, dan sebagainya, negara-negara itu menguasai dunia. Lalu kemudian terjadi banyak aniaya kepada orang-orang Kristen yang murni di Inggris dan di Eropa. Sebagian dari mereka kemudian ngungsi dengan kapal Mayflowers. Dan mereka tiba di daratan yang sekarang orang berkata Amerika Serikat. Sehingga merekalah orang-orang pionir pertama yang kemudian mendirikan negara Amerika Serikat. Dan dasarnya adalah kebebasan untuk mereka bisa menyembah akan Tuhan Yesus. Sejarah bangsa membuktikan Amerika jadi superpower dunia. Sampai dengan hari ini masih, walaupun kekuatannya sudah jauh berkurang, karena mereka meninggalkan Tuhan. Bagaimanapun selama berabad-abad, Amerika merupakan penyumbang untuk kegerakan misi di seluruh dunia. Lebih dari separuh biaya misi dunia ditanggung oleh satu negara, namanya Amerika Serikat. Lalu setelah Perang Dunia Kedua ada Perang Korea. Dan Amerika ini membawa Injil sampai ke Korea Selatan terutama. Jepang di Perang Dunia Kedua tidak mendapatkan itu karena gereja tidak siap. Setelah Perang Korea, ketika terbelah dua, utara dan selatan, yang selatan terima akan Injil. Orang-orang Korea sekarang mengatakan Indonesia ini seperti zaman Korea Selatan tahun 70-an, 80-an, ketika kegerakan rohani terjadi, dan kemudian disusul dengan booming ekonomi yang luar biasa. Dan kalau kita melihat Korea Selatan, kita pernah ke sana, luar biasa bangsa itu pernah mengalami kegerakan.
dan kemudian disusul dengan kekuatan ekonomi dan jadi sebuah negara termasuk salah satu yang paling kuat ekonominya di dunia ini, bahkan juga militernya. Dan diam-diam pada saat yang hampir bersamaan, Injil istilah saya merembes sampai ke Cina. Kalau Anda melihat akan berita-berita sekarang, diam-diam pemerintah Cina sedang menggodok undang-undang untuk memberikan kebebasan orang beragama. Karena mereka sudah tidak mampu lagi menahan akan laju kegerakan daripada Tuhan Yesus. Sekarang ini Cina merupakan negara dengan jumlah orang Kristen terbesar di seluruh dunia. Dan sebagian besar itu di bawah tanah. Kalau Anda melihat akan gejala yang ada, kita pernah ke sana, negara itu mengalami pembalikan keadaan yang dahsyat sekali. Dan Cina hari ini adalah superpower, ekonomi maupun militer dunia. Kemana Injil diterima dengan sangat baik, akan terjadi sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena ada power Tuhan pada Injil itu. Dan bukankah itu Alkitab yang sama, yang hari ini engkau pegang di tangan saudara? Itu firman yang sama, mandat yang sama, perkataan Tuhan yang sama, yang hari ini Anda dan saya baca. Tapi dua orang hamba Tuhan ini secara mengagetkan. Saya ketemu dia hari Selasa malam kemarin di Jakarta. Saya khotbah di Bandung, saya malam cepat balik Jakarta, janjian ketemu jam 10 malam dengan dia di Jakarta. Dan dia berkata, kami percaya sekarang giliran Indonesia. Saudara, ini giliran Indonesia. Saya orang yang tidak suka jargon-jargon. Saya lebih ingin melihat semua yang kita kerjakan jadi kenyataan. Selama sekian tahun terakhir, kita semua terlibat dalam kegerakan yang ajaib. Anda melihat sekolah demi sekolah ditembus Tuhan. Bahkan sekolah-sekolah dari teman-teman saudara sepupu kita membuka diri buat kita. Kalau Tuhan izinkan dan tidak ada perubahan tanggal 11 ya, jadi ya 11 Juli. Dengan Pak Tim kita akan masuk ke pesantren terbesar di Magelang. Kita akan buat pesta rakyat dan saya akan doa kesembuhan ilahi di pesantren itu. Belum pernah saya melihat yang seperti ini. Injil diterima begitu ajaib di bangsa kita. Saya minggu lalu ada tamu dari Toronto dari Kanada, seorang profesor dengan muridnya. Mereka lagi akan membuat buku tentang Indonesia. Jadi mereka riset di beberapa tempat, akhirnya mampir sampai di sini. Saya tunjukkan klipnya, saya ceritakan apa yang terjadi. Dia bengong, dia berkata, dalam sejarah kekristenan, belum pernah kita lihat yang seperti ini. Saya masih ingat ada beberapa misionari dari Spanyol, pernah datang ke gereja waktu kita buat KKR Anak Raja. Mereka berkata, aku ini belajar sejarah kegerakan dunia. Dia berkata, yang aku lihat hari ini, belum pernah aku membaca dimanapun ada yang seperti ini. Saudara, karena kita terlibat, seringkali kita anggap sebagai hal yang sudah rutin dan biasa. Banyak orang tidak menghargai apa yang sedang Tuhan kerjakan di bangsa ini lewat kehidupan kita. Saya tahu itu. Karena terlanjur terbiasa. Orang yang terbiasa menikmati hadirat Tuhan, Anda berpikir itu hal yang biasa. Dia berpikir di mana-mana aku bisa dengan gampang mendapatkannya. Percayalah saudara, tidak seperti yang Anda duga. Apa yang Tuhan berikan buat kita, sebuah favor yang ajaib, yang Tuhan anugerahkan buat kita ini. Tuhan mau berkata, itu bukan kebetulan. Kuasa firman Injil kalau diberitakan dengan luar biasa, maka akibatnya akan membawa sebuah dampak yang ajaib buat kehidupan kita. Tuhan mau berkata, lu jangan hanya memandang ke atas. Sebagian melihat ke langit hanya berangan-angan dan bengong. Sebagian memandang ke langit untuk berharap-harap semoga Tuhan datang yang kedua kali pada hari ini. Sebagian lagi memandang ke langit karena tidak tahu lagi harus memandang kemana. Tapi dia berkata, kamu akan terima kuasa kalau roh Tuhan turun atas hidupmu. Dan kamu akan jadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dia berkata, itu jadi jatah kita.
Saya berharap, saya berdoa, saudara tidak anggap ringan dan anggap sepele dan anggap biasa apa yang hari-hari ini, tahun-tahun ini Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara, Injil itu dahsyat. Semakin kita memberitakan Injil kepada orang yang belum dengar Injil, selama kita masih kuat terus dan akan terus kerja untuk sampaikan kabar baik. Bukankah Tuhan membuktikan kepada kita, Dia Tuhan yang tidak akan membuat kita tambah miskin. Tuhan membuat kita makin diberkati sampai dengan hari ini. Dalam anugerah Tuhan, saya sedang berdoa kalau Tuhan boleh, nanti acara akhir Juni, kita akan ambil jam di situ, entah sebelum atau sesudahnya, kita akan buat pemancangan tiang pancang pertama untuk rumah sakit tahap pertama. Dan saya mau percaya kita akan bangun dengan kontan tidak ada utang dan selesai sebelum 1 tahun selesai. Dalam anugerah Tuhan, karena Injil Yesus Kristus. Selalu orang bertanya kepada saya, dari mana Pak uangnya? Uangnya, saya bilang, Tuhan, uang, kublak datang. Kalau Anda bisa melihat, susah diajarkan, gimana caranya? Sebagian berkata, saya punya mesin nyetak uang sendiri. Wah, itu kuno itu, mesin nyetak uang itu. Perkataan kita itu luar biasa. Injil dan Roh Tuhan gerak bersama-sama. Anda pikir ini mereka ini siapa? Tuhan sedang ngomong kepada nelayan-nelayan. Tidak pernah keluar jauh-jauh dari Galilea. Tidak pernah ke padang gurun sebetulnya karena di gurun gak ada ikan, saudara. Mereka hanya di putaran danau kecil itu aja. Dan Tuhan bicara seluruh dunia. Tapi ini poin kedua yang saya mau berkata buat saudara. Sebenarnya Tuhan mau berkata begini. Bersama dengan Rohku tidak ada batasannya. Anda mau pilih sejauh mana Anda akan pergi. Sebab kalau saya sudah dengar banyak orang mengatakan, saya mencoba untuk membacanya lagi, mempelajarinya lagi. Ketika dia berkata, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Banyak orang berkata begini, itu tahapan. Jadi harus Yerusalem dulu. Setelah Yerusalem dimenangkan, baru Yudea. Setelah Yudea, baru Samaria. Setelah Samaria, baru ujung bumi. Ternyata kalimat itu bukan itu. Kalau Anda membaca harusnya begini. Maka kamu akan terima kuasa dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem. Saat yang bersamaan itu Yudea, di saat yang sama juga di Samaria, di saat yang sama juga di ujung bumi. Jadi ini bukan tahapan. Kalau itu bertahap, saudara, sampai hari ini, Injil tidak bisa keluar dari Yerusalem. Buktinya apa? Masih banyak orang nangis-nangis di tembok ratapan itu loh. Mengharapkan akan bait Allah dibangun. Sebagian besar orang yang tinggal di Yerusalem hari ini belum mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau mengacu pada tahapan, Yerusalem belum selamat hari ini. Tapi Tuhan berkata begini, dengan aku ya, tidak ada batasan. Mau sampai ke ujung dunia, fine. Kamu hanya memilih Yerusalem, so be it. Kamu gerah Yerusalem mau ke Yudea, jadi. Kamu mau agak sedikit ke dunia orang kafir Samaria, silakan. Tapi kalau engkau berkata, aku ambil sampai ke ujung bumi, akan terjadi. Ini bukan hanya bicara soal kita khotbah, kita nginjil jadi misionari, bukan. Hidup kita ini banyak pilihan, saudara, banyak pilihan. Anda mau hanya cukup dengan 1 langkah yang dari sekarang, akan terjadi. Engkau berkata 2 langkah, akan terjadi. Engkau berkata 3 langkah, akan terjadi. Kalau engkau berkata, aku akan jadi seperti yang Tuhan mau. Akan kuat dalam anugerahnya. Saudara akan jadi.
Dunia kita ini punya orang dengan lapisan-lapisan masyarakat yang menurut saya aneh. Semakin engkau bisa naik dalam anugerahnya, tiap hari orang akan melihat sebuah keajaiban. Buat kita itu hal normal, orang lain adalah keajaiban. Hari Senin kemarin saya diajak makan siang di satu mall. Hari itu saya keluar isengnya, saudara. Pendeta iseng boleh kadang-kadang, saudara. Di tempat kami ini masuk beberapa teman, termasuk saya. Ada satu ibu-ibu sederhana sekali. Ya rambutnya pendek, baju biasalah. Dan kelihatan ibu yang sederhana. Dia ikut masuk dalam lift yang saya di dalamnya ada. Saya orang yang kalau masuk di sebuah tempat, mata saya keliling, lihat kanan kiri, saya mata ini suka ngamati orang. Dan orang itu lucu-lucu, kalau Anda amati itu aneh-aneh lucu-lucu. Anda belajar banyak hal dengan melihat orang. Satu hari ada orang cerita dengan saya, Pak, orang ini namanya si A gitu. Begini. Saya komentari, dia bilang, ya tapi kan Bapak tidak kenal dia. But I know people. Saya bilang, saya ngerti manusia kok. Namanya aja beda-beda, kelakuannya kurang lebih saya ngerti. Jadi saya masuk ke lift, saya ngamati, saya lihat ke atas. Bukan ke langit, ke atas saudara. Gak ada langit di lift itu. Saya lihat, oh ini ada lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3 ini. Ibu ini masuk ke lift, ditutup kan? Nutup, kami mau ke lantai 3. Dia tanya begini, kalau Gramedia itu lantai berapa ya? Ya yang lain, oh nggak tahu bu. Saya bilang, lantai 2. Oh iya lantai 2. Dipencet sama teman saya, nomor 2, tas. Naik kan saudara? Menuju kemana? Lantai 2. Dari mana saya tahu? Oh orang ibu ini pasti berkata, wah bapak di belakang ini kok ngerti ya? Enggak, saya membaca di atas itu. Ada petunjuknya kok. Ngerti enggak saudara? Anda kalau ngerti lebih banyak, cara mikirmu, cara memandangmu, buat orang Anda menciptakan keajaiban. Buat saya enggak, saya cuma baca kok. Yang ajaib dulu ketika saya TK atau SD, guru saya berhasil ngajari saya membaca. Ya toh, setelah saya membaca, ini bukan keajaiban. Ini buku Budi, itu bacanya begitu. Nah ini saya melihat L2 itu ada Gramedia, jelas. Maka dengan tenang seperti seorang nabi saya bilang, lantai 2. Dia percaya, ya teman-teman saya juga percaya. Ngeliatin ke saya bilang tenang, pasti. Pencet nomor 2. Nah ini liftnya rada ngadat ternyata. Sampai lantai 2, tidak langsung buka. Ibu ini saudara ajaib banget. Tinggal di abad yang ke-21. Dia mau buka liftnya tuh begini. Ini serius. Terus gak bisa kan? Gak bisa. Saya tahu ada lift yang jenis seperti itu saya tahu. Yang sudah tua mungkin ya, jadi susah bukanya butuh sekian detik. Ini bukanya gimana? Nah, teman saya yang dekat dengan pencetan itu sudah siap untuk mencetin yang tombol terbuka. Saya dengan tenang berkata, tenang bu, saya bantu. Bisa pak? Bisa. Terbukalah. Buka saudara. Wah bengong dia. Terima kasih ya pak, terima kasih. Sama-sama bu, silakan. Pendeta iseng. Otoritas, ya otoritas. Tapi ngepas dengan pencetan itu. Mungkin dia cerita ke anak cucunya, aku ketemu orang sakti loh. Bisa ngerti Gramedia lantai berapa, aku mau coba buka pintunya. Dia cuma berkata, terbukalah. Nah itu dipencet kok saudara. Ya saya ngepas, saya teriak dengan tenang, terbukalah. Bingung dia, terima kasih pak, silakan bu, sama-sama. Untung saya nggak tambahin, tertutuplah enggak saudara. Sudah selesai iseng saya menang, saya yes. Saudara dalam dunia kekristenan, sebetulnya Tuhan mau berkata, aku mau membawa dalam hidupmu yang namanya mujizat itu sesuatu yang natural buat kamu.
mujizat itu nature-nya Tuhan. Kalau kita bisa sampai di titik di mana kita sampai hari ini, orang akan berkata ini ajaib. Kita berkata biasa. Ya saya yakin ibu ini kaget loh, saya teriak, terbukalah, buka bener saudara. Bukan karena suara saya, teman saya mencetnya persis. Emang saya paskan itu pas dia mau begini, saya teriak terbukalah, dipencetnya bukalah. Saya bisa melihat itu wajah kekagumannya. Saya mau ngakak, saya tahan. Nabi tidak boleh ngakak-ngakak, saudara. Saya tahan itu, dia nutup, saya ketawa ngakak. Karena saya berkata, aku berhasil menciptakan sebuah mujizat. Saudara, dalam kehidupan kita, ada banyak yang dunia sudah mentok, gak akan pernah bisa. Tapi kalau kuasa roh Tuhan turun, kita akan menuntaskan destiny kita. Sebab Yesus memang akan datang kedua kali. Kita bertanya kapan Tuhan, dia berkata bukan soal kapan, tapi sejauh mana engkau telah selesaikan bagianmu. Mari kita kerja sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berbahagialah hamba yang didapati sedang mengerjakan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Seringkali kita berkata, Pak, saya merindukan yang besar. Oke. Mari dengan kuasa Tuhan mulai buat langkah yang pertama. Saudara akan bisa accomplish, menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Anda telah dengar kesaksian hari ini, itu merupakan bagian daripada kesaksian kekuatan manusia roh sebetulnya. Kalau Anda ke gereja bawah tanah di Cina, di tempat-tempat yang orang teraniaya karena iman, cerita seperti ini buat mereka cuma jadi bahan guyonan. Kamu ditahan berapa hari? Aku 5 tahun, kamu 15. Kamu 3 tahun tapi dipotong telinga saya. Wah, kamu kok hilang gantengnya? Di surga pasti indah telinga saya. Gitu guyonannya, saudara. Saya tidak berkata bahwa Tuhan akan membuatnya seperti itu, pasti Anda akan mengeri dan tidak bisa tidur. Tapi manusia roh yang punya kekuatan itu membuat engkau bisa mengerjakan, bertahan dalam situasi apapun. Dan apa yang orang berkata itu sebuah keajaiban, memang ajaib. Tapi kalau Anda hidup berdasarkan apa yang Alkitab katakan, dan membiarkan roh Tuhan menguasai kehidupanmu, Anda akan menikmati mujizat sebagai hal yang natural dalam kehidupan Anda dan saya. Saya melihat tangan Tuhan kerja dengan cara yang luar biasa. Hari-hari ini saya melihat Tuhan bergerak dengan cara yang dahsyat. Saya mau berkata, berhenti berangan-angan. Mari selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Jangan pilih hanya Yerusalem. Kalau Anda sedang di Yerusalem terus tendang itu perbatasanmu. Gedein sampai ke Yudea. Sampai di Yudea bongkar lagi patok-patoknya. Masuk ke Samaria. Sampai Samaria terobos lagi. Sebab seluruh dunia diserahkan dalam tangan saudara dan saya. Saya berdoa Anda tangkap apa yang dinubuatkan hamba-hambanya dalam beberapa minggu terakhir ini. Saya percaya akan terjadi sesuatu yang ajaib. Saudara, sebelum kita berdoa sama-sama, saya menghimbau sejak hari ini, sampai dengan tanggal 27 Mei nanti, itu merupakan hari Pentakosta. Roh Tuhan dicurahkan, hari Minggu. Ambil semua Anda puasa minimal 1 kali. Kalau masing-masing kita puasa, pilih hari mana. Saya pikir seluruh hari akan tercover dengan kita puasa. Apa yang kita minta? Kita minta sebuah lawatan Tuhan buat bangsa. Kemarin saya dengar cerita ada staf Mahanaim itu orang Estonia. Estonia bisa lepas dari Soviet, Anda tahu kenapa? Ribuan orang satu hari turun ke jalan. Bukan untuk demo anti-Soviet. Kalau mereka demo anti-Soviet akan dihabisi. Mereka turun ke jalan dan mereka nyembah Tuhan, mereka nyanyi aja. Aneh sekali. Sejak hari itu, politik berubah.
dan Soviet dengan terbuka dan dengan rela hati melepaskan Estonia jadi sebuah negara merdeka. Kalau Anda bisa melihat itu, akan dahsyat. Tanggal 27 nanti, di Jakarta kita akan buat sebuah pujian di jalan-jalan. Kita berharap akan ada ratusan ribu anak Tuhan memadati sebagian dari kota Jakarta dan nyembah Tuhan. Sebagian dari saudara yang mau berangkat, boleh nanti diatur, saya lagi ngatur bagaimana terbaiknya. Kalaupun tidak, di sini hari itu nyembah Tuhan, minta roh Tuhan dicurahkan, itu hari Pentakosta. Ada hal yang ajaib saya percaya akan terjadi dan mengubah segala-galanya dalam kehidupan kita. Bangsa ini sekarang mendapatkan gilirannya. Bangsa yang dilawat oleh Tuhan. Dan saya berdoa sebagai orang-orang yang sudah kenal dengan hati Tuhan lebih lagi dan menangkap kegerakan Tuhan. Anda jadi orang-orang pertama yang menyambar apa yang Tuhan sediakan. Jadi orang-orang pertama yang akan membawa Injil sampai ke seluruh dunia. Saya berdoa bukan hanya uang saudara, bahkan engkau akan dibawa Tuhan ke banyak bangsa dan memberkati mereka dengan banyak hal. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi Tuhan. Jangan berkata aku Yerusalem saja. Itu terjadi pada saat yang bersamaan. Dan saya berdoa, hari ini Tuhan akan memberkati saudara. Mari berdiri sama-sama saudara. Naikkan lagu tadi. Biarkan surga itu terbuka di atas kita. Saudara, saya melakukan satu hal, tolong Anda perhatikan. Selesai kita nyembah dan berdoa, kita akan bawa korban kita. Tolong jangan pulang dulu. Karena Tuhan berkata begini dengan saya, ini dengerin baik-baik saudara. Dengerin baik-baik. Ada divine connection di antara kita. Apapun yang Tuhan berikan di gereja ini, saudara berhak mendapatkannya. Lihat semua kemudahan, anugerah Tuhan, ketepatan, favor, apapun namanya. Dan Tuhan berkata, selama ini Anda setia, mengatakan ya dengan panggilan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kemarin Tuhan berkata sebetulnya hari Minggu sore, nak, hari Kamis nanti ketika ibadah, selesai mereka memberikan korban mereka, perkatakan itu, supaya mereka juga terima anugerah favor yang sama. Dan kita sudah menaikkan doa dengan berkata, biarkan surga dan langit terbuka di atas kita. Saya hamba Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagianmu adalah terima dengan iman dalam anugerahnya. Saudara, kalau Anda baca di Alkitab, satu hari Tuhan kumpulkan 12 muridnya, dan dia mengutus mereka pergi ke semua desa dan kota. Yang menarik adalah Alkitab berkata, setelah mereka pergi, maka pergilah Yesus ke kota-kota mereka. Coba pikir saudara. Mereka disuruh pergi ke tempat lain. Tapi kota mereka sendiri dikunjungi oleh Yesus. Lebih hebat mana? Didatangi Yudas Iskariot atau didatangi Tuhan Yesus? Ya kan? Lebih hebat mana? Didatangi Petrus atau didatangi Yesus? Saya melihat hukum yang sama Tuhan perlakukan buat kita. Tuhan suruh kita pergi ke bangsa-bangsa, terus berdoakan akan Daniel dan Bambang yang di Nepal, Ailing yang di Kamboja, Ibu Ruth yang di Palau. Sebentar lagi akan ada tim medis akan ke Kamboja. Lalu pertengahan tahun akan ke Filipina. Yosef sudah pulang belum ya Hengki? Yosef sudah pulang dari pelatihan 1 bulan di Korea, bola untuk Injil. Saya percaya ada banyak hal akan Tuhan buat. Ketika kita memberkati bangsa-bangsa, sebentar kita akan juga ke Belanda. Kalau Tuhan kehendaki September akan ke Manchester. Januari Morris sudah minta lagi, saya bicara di World Conference di San Diego. Dan dia minta para penari untuk bisa berangkat.
Terima kasih buat iman yang bagus dan menyambar. Tapi saya melihat yang aneh. Tahun ini kita tahu Brother John memberkati kita. Bulan Juli nanti, hanya Sabtu Minggu, Bill Wilson akan menyampaikan firman buat kita. Tetap gondrong, tetap kurus, tetap serak juga suaranya. September 12 sampai 15, Morris buat School of Ministry di gereja ini. Dia akan undang beberapa pendeta dari Afrika untuk ikut. Satu di antaranya saya tahu adalah penasehat dari Presiden Nigeria, pendeta ini. 18 dan 19 September, saya nggak undang. Beliau yang mau mengatakan ingin memberkati kita. Benny Hinn akan di tengah-tengah kita. 18-19. Yang terpenting, Yesus di tengah-tengah kita. Kerjakan bagian kita. Tuhan tidak pernah berhutang, kau saudara. Saya tahu Anda kalau khotbah lebih hebat dari Benny Hinn. Mungkin Tuhan berkata, maafkan saya hanya bisa ganti kamu dengan Benny Hinn. Tapi saya mau berkata buat saudara, sebetulnya Tuhan mau berkata, kau pergi berkati bangsa-bangsa. Aku akan memberkati hidupmu. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berhutang. Saya yakin dalam semua aspek. Saya mengucapkan berkat Tuhan. Anda terima dengan iman. Mari angkat tanganmu. Di depan semua korban yang anak-anakmu berikan Tuhan. Ini mewakili hati mereka yang mau berkata ya. Dengan apapun destiny yang kau tetapkan buat kami dan gereja ini. Hambanya lakukan apa yang kau perintahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada anugerah dan favor Tuhan yang kuat turun atasmu. Akan selalu ada open heaven yang luar biasa. Engkau diberi kemampuan bekerja dalam ketepatan dan anugerah. Engkau melakukan semua tepat dan sesuai dengan kairos Tuhan. Matamu akan bisa melihat kalau saat itu datang. Engkau akan bereaksi benar. Engkau orang-orang yang mengerjakan dengan excellent di hadapan Tuhan. Ada spirit of excellence yang turun dalam hidupmu. Engkau diangkat jadi raja-raja oleh Tuhan. Tiap langkahmu langkah yang memberkati. Kemanapun engkau pergi engkau akan beruntung. Dan engkau akan disertai Tuhan keluar masukmu. Hidupmu memuliakan nama Tuhan. Membangun kerajaan baginya. Hidup dengan cinta kepada Yesus. Punya kekuatan roh yang luar biasa. Engkau adalah orang-orang yang tak terkalahkan. Tidak terhentikan. Mencapai destinimu. Biarkan anugerah dan favor Tuhan ini turun menyertai engkau sampai kapanpun. Dalam kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Engkau diberkati hari ini. Dengan berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Abraham, Ishak dan Israel turun dalam hidupmu hari ini. Engkau akan menyambut Tuhan yang kedua kali datang di awan-awan. Tuhan akan angkat hidupmu dalam kemuliaan. Kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan dan darahnya memeteraikan semuanya ini. Jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. God bless you. Now heaven be open. Mari kita sambut Ibu Irin Tejo. Mari berikan kesaksian. Kita berdoa Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib hari ini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Saya berterima kasih saya punya kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Sebetulnya 12 hari yang lalu, tanggal 5 Mei tahun 2012, yaitu artinya tanggal 5 bulan 5 dan 2012 kalau ditambah menjadi 5. Artinya tanggal 5 anak saya dipanggil oleh Tuhan. Itu artinya anugerahnya cukup besar untuk dia menyelesaikan semuanya. Saya pada waktu itu, saya lagi tidak tinggal di rumah karena saya tinggal di Bekasi.
Karena anak saya bersama di rumah dengan papa dan mbaknya. Pada waktu itu saya tidak rasakan apa-apa. Tapi pada jam 2.40 pagi subuh, itu saya dengar telepon saya berdering. Dan anak saya jerat-jerit, dia katakan, "Mama kebakaran, Mami kebakaran, Mami kebakaran." Dan saya bilang, saya pikir dia masih mimpi. "Nak, kebakaran di mana?" "Kebakaran di kamar Mami, kebakaran di kamar Mami, kebakaran di kamar Mami." Terus saya bilang, "Ayo mari berdoa, turun, kamu turun." "Nggak bisa Mami, sudah apinya sudah besar, sudah nggak bisa turun," kata dia. Saya bilang, "Ayo mari kita berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Saya pada waktu itu seperti seorang ibu yang tidak berdaya. Tapi hati saya tenang. Saya bilang, "Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong." Dia jerat-jerit terus, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Sampai akhirnya saya suruh dia turun, gak bisa. Akhirnya teleponnya mati. Tapi di saat itu dia telepon kakaknya. Karena dia dekat sekali dengan kakaknya. Dia telepon, pada waktu kakaknya dengar. Kakaknya sampai suruh dia turun terus karena dia tidak ngomong apa-apa. Dia cuma begini, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Akhirnya sudah tidak ada suara. Dan Tuhan katakan pada saya, dia pingsan. Saya buru-buru sama anak saya jalan pulang buru-buru naik mobil. Tapi walaupun sepertinya buru-buru itu, hati saya seperti dipegangi Tuhan. Di dalam perjalanan saya coba telepon semua pemimpin, teman-teman. Saya tahu jam itu adalah jam tidur. Semua tidak angkat dan ada yang mati. Tapi saya tidak pernah marah. Hati saya enggak marah, hati saya tidak salahkan siapa-siapa. Saya cuma tahu ini urusan saya dengan Tuhan. Saya di dalam perjalanan, saya bilang anak saya, "Ayo Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Saya cuma mendadak saya ingat. Saya katakan, "Iblis dengar ya, engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa menghentikan lariku. Apapun yang terjadi ada di tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali." Saya jalan itu karena pagi cepat sampai di rumah. Begitu sampai di rumah seperti tidak ada apa-apa. Di depan rumah itu utuh. Terus saya lihat tetangga sudah ada di situ, sudah ada 3 mobil pemadam kebakaran. Saya turun dengan satu tujuan. Saya bawa tongkat saya bawa kunci-kunci saya, kunci otoritas dengan Tuhan. Saya turun, saya bawa handphone aja. Saya turun terus saya masuk. Saya lihat pada waktu itu suami saya lagi bingung. Lagi bingung di luar. Terus saya bilang, "Pak, saya mau masuk, Ricky ada di atas." Terus kata dia, "Kamu gak bisa masuk, sudah panas." Terus saya diem. Saya di depan, semua petugas pemadam kebakaran bilang, "Tidak bisa, ini panas." Saya angkat tongkat saya katakan, "Di dalam nama Tuhan Yesus, semua api stop, berhenti, dan izinkan saya masuk." Saya diam sebentar, saya tenang, terus saya bilang sama petugas pemadam kebakaran, "Izinkan saya masuk." Akhirnya mereka 5 petugas pemadam kebakaran di belakang saya, ikutin saya naik. Saya jadi bingung siapa yang lindungin siapa. Tapi saya ini hatinya tenang banget. Saya naik di atap rumah yang lantai 2 itu sudah roboh semuanya. Yang di bawah itu memang sudah hancur, semua sudah kena hitam-hitam semua dan sudah hancur. Saya naik. Saya tidak tahu mendadak saya ada kekuatan yang besar. Saya naik ke atas di batas puing-puing. Saya naik dan saya mendadak punya keberanian banget. Saya naik dan seperti tenang. Saya tahu Tuhan pegang kendali. Saya naik masuk ke kamar saya. Saya bilang, "Coba lihat anak saya ada di kamar saya." Karena dia katakan dia ada di kamar saya. Begitu saya lihat semua lemari hancur. Semua yang ada di kamar saya itu hancur. Lalu saya bilang, "Ini ada ruang sudut di mana saya sering berdoa." Saya pergi ke sana. Terus dia bilang begini, "Ini Bu ada kakinya." Pada waktu itu saya tidak lihat apa-apa. Saya tidak bisa membedakan antara kaki yang terbakar dengan puing-puing. Akhirnya saya tapi tenang. Saya juga kagum banget sama Tuhan. Saya tenang, tidak jerit-jerit, tidak histeris. Begitu setelah itu kata petugasnya, "Ibu turun dulu ya. Nanti kami coba lihat lagi. Kami lapor komandan dulu." Lalu saya turun. Begitu saya turun, saya lihat anak saya yang besar, Nancy bersama saya sekarang. Saya bilang gini, "Yuk kita keluar sebentar." Di situ memang petugas pemadam kebakaran agak lelet, agak lambat kerjanya. Tapi saya nggak masalah. Hari itu saya nggak, hatinya cuma tenang, nggak pernah menyalahkan siapa-siapa.
Akhirnya nggak lama anak saya itu diturunkan dengan kantong yang besar. Saya tahu itu dia karena tidak ada lagi orang di rumah. Mbak sudah selamat. Karena pada waktu itu terjadi kebakaran, dia jerat-jerit, dia panggil, dia bilang ada kebakaran, ada kebakaran. Papanya bangun, mbaknya bangun. Terus papanya coba menutup dengan air api itu, tapi tidak bisa, api udah cepat sekali menyambar itu ke atas. Dan akhirnya papanya sudah di luar, papanya selamat, dan mbaknya juga udah lari duluan, mbaknya sudah lari. Tapi dia menelpon saya, hari itu setelah dia jerat-jerit, dia naik ke atas lagi, dia ambil telepon, dia panggil saya, dia telepon saya. Tapi saya pada waktu itu begitu mayatnya, jenazahnya keluar, saya buru-buru lari. Saya berburu lari di mobil saya ada di sampingnya. Tak lama, memang waktu itu saya telepon Pak Petrus Agung, telepon Bu Iin. Bapak telepon saya pada waktu itu jam segitu, dia bilang bagaimana? Saya bilang, Pak, rumah saya kebakaran, Ricky meninggal. Memang dia inginnya panggilnya John Rick, jadi saya panggil dia John Rick. Saya bilang John Rick meninggal. Lalu saya bilang ini, tapi Pak, iblis tidak bisa menghentikan langkahku. Tidak bisa menghentikan lariku bersama Tuhan. Aku akan menyelesaikan tugasku. Aku akan finish strong. Jadi saya ini yang bingung kenapa saya kuat. Saya ini ngomongin jiwa saya. You finish strong. Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Pada waktu itu Pak Agung berdoa buat John Rick sama saya di telepon. Dan Bapak memang mendapatkan bahwa dia itu pingsan dan diangkat oleh Tuhan. Dan pada waktu di mobil jenazah kami pergi ke RSCM. Kakaknya duduk di depan, kakaknya dengar suara dia jelas. Dia katakan, Kak, enggak sakit kok. Tadi aku pingsan. Lalu aku ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan aku sudah lihat rumahku bagus. Lalu dia cuma memang anaknya rendah hati. Dia bilang ini, rumahmu lebih bagus tapi Kak. Dan rumah Mami. Lalu terus setelah itu kami masuk ke RSCM. Saya sebetulnya nggak pengen lihat karena saya tahu pasti kebakar. Ada waktu itu anak saya lihat dia nggak tahan, dia lari lagi dan memang kebakar dari atas sampai bawah, hitam semuanya. Dan pada waktu Ibu Iin telepon saya bilang nggak usah datang lagi karena engkau harus pimpin jam 7 kebaktian. Saya bilang toh sudah lewat, nggak apa-apa kok, saya bilang itu, aku kuat. Terus saya katakan lagi, saya ulang saya ngomong, iblis tidak bisa menghentikan langkahku, tidak menghentikan lariku, tidak bisa menghentikan cintaku kepada Tuhan. Aku akan finish strong, bahkan aku tuntut iblis. Satu anakku diambil dan darahnya sudah tercurah, sudah genap, dan aku katakan, aku minta lawatan, aku minta tuaian, 1 juta jiwa, aku minta lawatan. Pada waktu di rumah duka, setelah kebaktian pertama, semuanya rame. Saya baru seperti agak sedih, tapi sedihnya itu tuh bukan di dalam sini. Sedih anakku sudah pergi. Waktu itu ibu bilang begini, buka matamu Ren, Tuhan dan John Rick akan datang. Pada waktu itu saya tidak ada ini yang lain-lain, saya cuma nyembah Tuhan. Saya bilang selalu kalau begitu saya ada ujian, saya bilang Tuhan buat saya lulus. Segitu saya nyembah, saya lihat di surga, John Rick sudah berjalan dengan Tuhan. Bedanya cuma sedikit anak ini tinggi. Terus seperti father and son, seperti ayah dan anak. Dan pada waktu itu ada bunga-bunga kecil di taman itu. Dia mau ngambil bunga itu untuk saya, untuk ibunya dengan kakaknya. Tapi saya lihat Tuhan ini kan kalau di surga itu kan nggak ada batasannya. Jadi Tuhan begini, terus langsung ada hand bouquet 2. Dan Tuhan katakan, bawa hand bouquet ini buat ibu dan anakmu. Lalu Tuhan nengok ke saya. Tuhan bilang begini, mempelaiku. Karena saya panggilannya mempelaiku. Biarkan aku didik dia di sini. Sejak itu saya lebih tenang, jauh lebih tenang. Lalu saya setiap kebaktian saya bersaksi. Awalnya saya rada ngeri karena teman saya macam-macam, dari yang seberang, dari yang Kedah, dari yang Hindu. Saya tahu teman saya akan hadir. Tapi waktu itu saya bilang begini, enggak, ini biar jadi ajang lawatan. Betul, setiap saya bersaksi, saya tidak tahu siapa yang hadir. Tapi begitu saya selesai, teman saya yang
Semua yang dari seberang itu nangis melukin saya. Aduh, terima kasih engkau beri kekuatan. Jadi hari itu kalau saya salaman, semua orang bilang gini, terima kasih engkau beri aku kekuatan. Beri cintaku nyala kembali. Terima kasih. Saya jadi bingung, yang terima kasih siapa orang? Saya mau terima kasih semuanya datang menghibur. Tapi saya lihat Tuhan ini pegang kendali. Saya lagi bangga-bangganya lihat anak saya. Anak saya ini lagi kejar Tuhan luar biasa. Dia, jadi tanggal 5 dia dipanggil Tuhan. Tanggal 7 itu dia dimakamkan. Jadi tanggal 7 dia dimakamkan. Dan pada waktu itu sebelum tanggal 5 hari Sabtu, tanggal 4 malam jam 10. Dia itu sedang dalam pelatihan untuk jadi chef. Jadi dia sudah selesai pelatihan 7 bulan. Malam itu dia diumumkan dia akan pindah ke tempat yang baru. Dia akan dipromosi tempat yang baru. Jadi dia baru selesai jam 10 itu. Dan dia sudah selesaikan 7 bulan. Dia dipebumikan 7 bulan. Dan teman kami ada tanah warisan di San Diego Hills. Dia dapat itu tanahnya Crown 7. Jadi mahkota 7. Lalu yang saya kaget, Tuhan ini pegang kendali semuanya. Dia dikuburkan seperti seorang pahlawan. Memang dia pahlawan, Tuhan katakan, karena dia mati buat ayah dan mbak. Mbak itu melambangkan bangsa ini, karena mbak itu Kedar. Dan itu melambangkan bangsa ini. Makanya saya katakan sudah lunas. Kalau bukan Tuhan yang pegang saya, pada waktu saya datang ngelihat tubuhnya sudah kebakar, saya bisa tenang. Mungkin orang yang mendampingi saya takut saya pingsan. Saya cuma pegang, pada waktu itu pegang kepalanya sampai saya rasakan ada darah. Saya bilang, nak, engkau sudah bersama Tuhan. Terima kasih, engkau sudah selesaikan semuanya. Engkau pergi, nanti mami ketemu engkau pada waktunya. Dan saya lihat anak ini lagi kejar Tuhan luar biasa. Dia pada Desember yang lalu ada di sini di Holy Stadium. Dia minjem uang sama saya untuk memberikan persembahan di atas gaji dia. Dia bilang, Mi pinjem. Saya gak minta ganti sebetulnya. Tapi Jumat pagi itu dia bilang begini, Mi minta uang sedikit. Loh, kenapa? Karena saya sudah genap kumpulkan uang buat gantiin mami. Mau ditransfer apa mau ambil cash. Sekarang saya cuma minta uang sama mami. Saya cuma bilang gini, ternyata saya tidak tahu dia sudah selesaikan semua. Dan Tuhan katakan dia sudah selesai. Dia umur 21 menjelang 22, tanggal 27 September dia berulang tahun. Dan saya melihat, tadi saya baru sadar ketika saya mau di sini, saya tahu saya mau bersaksi. 12 hari setelah dia meninggal, saya bersaksi di depan Bapak Ibu. 12 hari sebelum dia meninggal, saya mendampingi Pak Petrus Agung talk show di TVRI. Di TVRI itu Bapak menjelaskan tentang reaksi hati. Pada waktu itu Bapak yang ngomong, saya yang ditanya sama pemandu acara. Bagaimana Bu Iren kalau kejadian seperti itu? Saya waktu itu ingat banget, saya bilang, saya bereaksi, orang harus punya pandangan yang berbeda. Dan 3 hari sebelum kejadian John Rick dipanggil Tuhan, saya diminta pimpin doa di SARK. Pada waktu itu Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa umatku punya kekuatan manusia roh, punya kekuatan roh di sini sehingga bisa melihat janji Tuhan jadi kenyataan. Ternyata itu semua tanpa saya sadari, pada waktu itu saya harus berespon yang benar. Saya melihat, saya bangga, saya lihat anak saya bangga. Walaupun kadang-kadang masih ingat, saya masih rasa ngilu di hati saya. Tapi saya tahu dia sudah finish strong. Dan pada waktu datang, Pak Agung datang ke Jakarta, Tuhan bicara. Pada waktu dia dewasa 21-22, pada waktu dia pingsan, dia dikasih 2 pilihan. Engkau mau pulang ke surga atau engkau mau tetap di Jakarta, di Indonesia. Dia memilih pulang ke surga. Jadi dia dijadikan seperti mati martir. Tapi saya lihat keajaiban Tuhan. Di tengah-tengah saya urusin di RSCM, baru aja anak saya dipanggil. Saya ingat semua akte saya ada di rumah. Semua dari akte lahir sampai semua itu belum saya masukkan kembali di safety box. Jadi masih di rumah, saya bilang, aduh Tuhan, kalau ini hilang susah banget. Kebetulan fotokopinya habis semua. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Saya minta teman yang lagi nungguin di rumah itu untuk pergi ngambil. Ajaib Bapak Ibu. Semua dokumen saya utuh. Kecuali kartu keluarga, kopi kartu keluarga itu cuma terbakar sedikit.
Itu utuh semuanya. Lalu pada waktu itu saya minta teman saya, ambil semua yang kamu bisa ambil semua bawa pergi dulu. Besokannya malam itu saya tidur memang gak bisa terlalu banyak tidur. Karena tidur 3 jam saya kedengeran suara seperti suara jeritan anak saya. Mami kebakaran, mami kebakaran. Saya bangun, iblis itu mau ganggu jiwa saya. Mau ganggu begini, di mana engkau tuh ketika anakmu kejadian? Saya langsung ngomong, saya bilang begini. Iblis denger ya, anakku sudah bahagia dengan Tuhan. Anakku sudah ada di surga, jadi tidak bisa mengintimidasi aku. Setelah selesai, iblis pergi. Nggak mengganggu lagi. Lalu saya ingat Tuhan, saya mesti ambil apa lagi di rumah. Tuhan katakan itu ada folder kecil biru. Itu ada di dalam kan kamu baru terima uang. Ada Australian dollars, ada US dollar. Kan kamu ada buku-buku tabungan di situ. Iya ya Tuhan, aduh apa masih bisa selamat. Ketika pagi jam 6 saya bilang teman saya, kemarin kamu ambil gak folder biru? Ada, tapi sudah lengket, sudah kebakar kata dia. Tolongin saya, dibuka, digunting. Begitu digunting, 10 menit dia telepon saya. Ajaib, utuh semuanya. Uangnya utuh, tidak kena air, tidak kena bakar. Semuanya utuh. Cuma buku tabungannya terbakar sedikit. Itu utuh semuanya. Saya kaget. Saya bilang Tuhan kau pegang kendali semuanya. Lalu setelah itu, besokannya saya ingat lagi. Karena lagi semuanya saya ingat lagi Tuhan apalagi. Tuhan bilang ada BPKB anak-anak. Karena anak-anak Mahanaim itu nyimpen BPKB-nya di saya. Karena ada atas nama saya. Saya bilang gini, aduh BPKB anak-anak bagaimana ini BPKB-nya. Saya bilang lagi, Tuhan aku percaya. Setelah dikemudikan John Rick, saya langsung ke Cirebon. Tapi saya minta teman staff saya untuk datang lagi. Dia bilang ajaib, BPKB-nya utuh. Saya cuma lihat Tuhan pegang kendali. Apapun di depan, kita percaya. Kita harus latih manusia roh kita ini jadi kuat. Sehingga itu tidak bisa mengganggu kita. Begitu kejadian, saya percaya. Begitu kejadian Tuhan pegang kendali. Kalau bukan respon saya benar, mungkin saya gak tahu hari ini jadi apa. Tapi saya bangga, saya diberi kesempatan untuk bereaksi yang benar. Sampai hari ini saya masih kagum-kagum dengan Tuhan. Engkau ajaib dan saya percaya. Kalau anak saya memutuskan untuk ada di Indonesia, untuk ada di dunia ini, dia tidak akan terbakar. Karena dia seperti mati martir. Dia menggenapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Dia mati buat saudara-saudaranya dan dia mati buat ayahnya. Karena dia mau ayahnya itu mencintai Tuhan dulu. Mencintai dan menyerahkan dirinya ke Tuhan. Dan dia mau mbak itu. Mbak sampai merasa bersalah. Mbak itu saya bilang mbak gak usah takut. Gak ada yang saya salahkan. Saya rasa Tuhan itu ajaib. Buat saya semakin ajaib. Saya tidak mengerti ke depan lagi. Tapi saya sangat mencintai Tuhan. Passionnya ini kuat di hati saya. Apinya kuat di hati saya. Saya tetap setelah itu berapa hari saya memang jadwal khotbah. Orangnya masih bilang gini, kalau gak mau khotbah sekarang juga gak apa-apa. Saya bilang tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya tetap khotbah. Dan sekarang saya tahu jadwal saya masuk untuk ngisi impact. Dan saya katakan Tuhan sekalipun sepertinya saya belum siap. Tapi saya tidak bisa stop. Saya tidak bisa stop. Jangan iblis ketawa dengan saya. Apa yang saya katakan saya tidak lakukan. Saya katakan saya tetap datang. Dan saya tidak minta sedikit pun diundur. Saya katakan saya tetap datang dan jadi berkat. Jadi berkat. Saya cuma mau tantang. Karena Tuhan taruh di hati saya. Kalau Bapak Ibu mau berjalan dengan Tuhan. Dengan kekuatan roh. Dan dengan cinta yang besar. Engkau tahu cintanya Tuhan itu real. Angkat tanganmu di tempat. Saya mau berdoa. Biar ada cinta yang menyala di hati Bapak Ibu. Biar ada kekuatan manusia roh. Apapun yang kau hadapi. Engkau tidak pernah akan takut. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena engkau tahu dan kita tahu. Bahwa Tuhan sudah menentukan kita menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Melalui dia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu. Dia itu yang Alfa dan Omega. Dia yang semua yang atur dan dia pegang kendali. Biarlah Tuhan dari mimbar ini. Hamba tahu Tuhan engkau lagi sedang mencari orang-orang yang punya kekuatan cinta. Ada punya kekuatan roh Tuhan. Biarlah dari mimbar ini hamba ingin impartasikan Tuhan api ini Tuhan. Kekuatan ini Tuhan. Buat semuanya bisa Tuhan. Bisa Tuhan semuanya Tuhan.
Ya Rabasikiri atas sokorotosi. Engkau terima yang dari Tuhan sendiri. Terima kekuatan api cinta ini. Terima kekuatan roh ini. Apapun kondisimu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita finish strong. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat lawatan Tuhan yang terjadi. Saya tahu pada waktu di rumah duka, orang mungkin pikir saya berduka. Tapi setiap kali saya disuruh berdoa, yang saya jerit dengan